Namaku Alivian Karisma, biasanya dipanggil Ali. Kesibukan sekarang, setelah tidak di RAW, saya melanjutkan studi S2 perancangan arsitektur di Universitas Indonesia. Tuh. Ini Kak Mas, boleh cerita nggak dulu pertama kenal Kak Aris tuh gimana, kok bisa kerja di tempat Kak Aris gitu? Pertama nggak kenal lah ya pasti. Pertama dikasih tahu temen, waktu lulus kuliah kan, baru lulus kuliah. Jadi aku tuh lulus kuliah di S1 tuh di Brawijaya, Malang. Dan aku lulus tuh sempat freelance dulu 3 bulan, ngikut sama dosen gitu ya, sama beberapa temen lah gitu. Habis itu kok pengen nyoba gitu, kurang jauh kayaknya mainnya gitu, cuma di Malang kan. Pengen coba main jauh gitu ke Jakarta. Itu nggak tahu apa-apa lah, pokoknya ke Jakarta dulu baru ngelamar gitu. Pengennya gitu, karena aku nggak informasi tentang konsultan arsitektur yang tahu ya, aku tahu cuman beberapa lah yang nama-nama besar gitu ya. Waktu itu mungkin Rich belum begitu banyak di media gitu, jadi saya nggak terlalu kenal. Cuman temen ada yang pernah magang gitu di sini, temennya teman tuh pernah magang di sini. Terus habis itu kakaknya dia juga karyawan sini gitu, namanya Silvanus. Terus temennya dia namanya Kavi, itu di magang di sini gitu. Terus aku dikasih tahu katanya magang di RAW enak, itu dikasih taunya magang dulu di RAW enak gitu, banyak hal baru lah gitu, beda sama studio lain gitu. Aku langsung ngeliat websitenya RAW, prinsipnya namanya Rich Harif. So aku pikir terus ada ini juga foto-foto Omah Library gitu, yang lengkung itu, yang sekarang ditempatin anak-anak ngekos. Itu dulu omahnya di situ. Terus ngeliat, wah unik juga nih gitu, ada di rumah. Aku pikir kantornya tuh di situ gitu, kantor kecil gitu. Terus ya udah dikasih tahu, itu langsung dikasih tahu foto-fotonya sama teman. Kayaknya seru sih, karena aku juga minim pengetahuan tentang hidup di studio kayak gimana sih. Dulu aku tuh nggak magang di studio konsultan soalnya, jadi nggak tahu. Begitu ditunjukin foto suasana kerjanya terus kantornya, langsung tertarik gitu. Ya udah nggak habis pikir, langsung maksudnya nggak banyak pikir panjang, aku langsung apply ke sini gitu, ke RAW dan biro-biro lainnya gitu. Aku waktu itu nge-apply hampir 10-an biro lebih lah gitu. Cuman yang aku tahu spesifik dalamnya tuh ya di RAW gitu, maksudnya tahu gambar fotonya gitu, suasana kantornya itu ya. Syukur alhamdulillah akhirnya waktu itu interview terus diterima di RAW. Dan yang bikin kenal, sebelum waktu itu belum kenal waktu interview, soalnya yang interview bukan Karits langsung, cuman dari associate-nya waktu itu Miftah sama Tatiana. Sama tahu-tahu aku diserbu sama satu kantor. Kayak itu ini banget sih, kayak deg-degan karena tiba-tiba satu kantor kayak nyamperin gitu, padahal cuman interview satu orang gitu. Dan itu bikin deg-degan sekaligus ya merasa penting lah gitu. Ya sok penting jadi. Tapi seru sih waktu itu, nggak nyangka juga. Dulu aku kan bukan tipikal, aku nggak tahu pergaulan di Jakarta gitu ya. Aku lama di Jawa Timur kan, jadi ya nggak nyangka bisa nyambung gitu pas ngobrol. Nah pas ketemu Karisnya tuh pas udah masuk kerja, itu masuk kerja awal tuh baru ketemu hari pertama tuh langsung. Sebelumnya ditelepon dulu sih, suruh masuk, kenalan, saya Rich.
kamu bisa masuk kapan gitu. Saya bisa masuk bulan Mei 2015 itu masuk, tepatnya saya ingat tanggalnya tanggal 15 kalau nggak salah, tanggal 15 Mei masuk. Ya itu mikir langsung, wah masuk sini pertengahan bulan gitu, kayak gimana ya gitu ya. Memang masuknya canggung sih awal-awal, kayak nggak tahu harus ngapain gitu. Tapi waktu itu langsung ditemuin sama Karits. Ya gitulah, ketemu Karis waktu kerja pertama kali tanggal 15 Mei, hari pertama itu langsung ditempatin di garasi. Waktu itu kerjanya di garasi, terus ngelihat garasi juga kayak enak gitu, kayak intim gitu. Ya kayak gini lah, space-nya segini sama sini gitu, ngeliat gitu. Terus ya di situ saya mengenal banyak teman-teman juga, mengenalkan culture studio yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, yang mungkin anak-anak sekarang udah ngerasain ya di magang, kalau saya waktu itu belum gitu. Ya itu kan aku dikasih tahu sama temanku yang magang. Waktu itu aku posisinya karyawan gitu, tapi yang ngerekomendasiin anak magang gitu. Lucu juga sih. Jadi pertama masuk tuh kayak ya bener-bener kayak masih belajar dari nol gitu, belajar dari nol. Bahkan aku diajarin sama yang anak magang itu gitu untuk software yang dipakai gitu. Jadi standar-standarnya aku malah justru diajarin sama anak-anak magang, dan aku ya terima aja gitu. Teman ada sisi kadang nggak enak gitu, harus bisa lebih gitu, masa cuman segini kemampuanku. Jadi yang bikin terpacu juga itu sih salah satunya, ngelihat anak magang yang di RAW itu sangat tekun gitu. Ada 2 waktu itu anak magang di RAW pas saya masuk, dan mereka mungkin skillnya di skill teknis, softwarenya mungkin lebih maju gitu dibandingin aku gitu. Bahkan mereka saat masih belum lulus dia udah bisa gambar kerja yang benar gitu. Kalau aku kan belum waktu itu masuk gitu. Untuk berapa lama gitu aku nggak matok sih waktu itu, nggak tahu ya, kayak bersyukur aja gitu udah bisa diterima di tempat konsultan arsitek gitu yang aku pengen banget dulunya. Terus ya mau nggak tahu kalau misalkan ya teman-teman yang lain, teman seangkatan tuh gimana gitu rencana ke depannya. Misalkan kita kan biasanya kan ngobrol-ngobrol ya, kayak kamu kemana gitu pas sudah lulus. Aku tuh nggak terlalu istilahnya kayak nggak terlalu catch up lah sama teman-teman kuliahku dulu gitu. Kerja di mana terus tahu-tahu ketemu aja gitu di Jakarta. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, sebenarnya kerja di konsultan tuh gimana sih. Yang pertama diomongin pasti gaji lu berapa gitu kan. Nah gitu, tapi kan pada malu-malu tuh, ada yang ngomong, ada yang ya pasti tabu lah ngomongin gaji gitu. Cuman yang jelas waktu itu ngomongin karir juga, jenjangnya gimana gitu. Jadi yang teman-teman konsultan yang corporate, dia bisa menjelaskan gitu jenjangnya. Kalau aku waktu nongkrong gitu ngobrol, nggak tahu aku ntar jadi gimana, maksudnya jenjangnya memang nggak terlalu. Yang aku tahu cuman ya desainer, habis itu atasnya associate gitu, cuman 2 itu. Tapi aku nggak begitu tahu jenjangnya bisa sampai sejauh mana, makanya aku juga nggak matok sampai berapa lama gitu bisa di sini. Yang penting aku jalanin dulu gitu tuh. Habis itu tapi ngeliat teman-teman yang lain, oh ternyata gitu ya, ternyata kerja tuh ya ada ya ternyata arsitek tuh juga expect ada jenjangnya gitu. Karena aku nggak pernah magang di konsultan
arsitektur, nggak pernah magang di studio gitu. Aku waktu kuliah tuh magangnya cuman di developer, dan kata teman-teman sih yang siap untuk di dunia kerja itu yang pernah magang gitu. Dan ya aku bersyukur bisa keterima di sini tanpa magang gitu, tanpa pernah magang di konsultan gitu sih. Terus sama ya bersyukur karena selama ini ternyata RAW itu memberikan bersyukur waktu itu ya, maksudnya ya waktu itu bersyukur tuh ya itu sih bisa keterima tanpa jalur magang. Lebih bangga juga sih, kayak bangga gitu. Akhirnya bilangin ke junior gitu, nggak usah magang gitu, banyakin sayembara aja. Aku bilang cepat lulus gitu, aku nyaranin kayak gitu sih. Walaupun sebenarnya magang juga ada positifnya gitu. Oh ini juga pertama cerita aku tuh pas habis interview aku kan balik ke kosan. Aku tuh udah tinggal di Jakarta, ngekos, nggak tahu, nggak jelas lah pokoknya. Ngekos tapi belum ada kerjaan, ngekos 2 minggu, bayar 2 minggu gitu. Aku pas balik ke kosan, deket sih sama kantor garasi kosannya. Nah itu tuh tiba-tiba headsetku ketinggalan. Aku nyadar headsetku ketinggalan, terus aku ngobrol, aku langsung WA temanku yang magang itu, namanya Kavi. Headsetku ketinggalan gitu di situ. Aku bisa ambil jam berapa nih? Aku ambil jam berapa bisanya gitu. Oh itu aja bro, nanti ambil pas pulang kantor atau enggak ntar gua antar ke tempat lu gitu. Terus aku nunggu jam 5 aku chat, gimana bro, bisa gua ambil nggak? Ntar agak maleman gitu, jam 5 aku chat. Oh ada yang malam berarti lembur nih gitu. Jam 9 aku chat, gimana bro, bisa gua ambil nggak? Ntar deh gue ini pulang langsung ke tempat lu dah gitu. Ya udah aku tunggu. Jam 1 baru ke kosan. Jam 1 malam baru ke kosan aku nganter gitu headsetnya. Ya udah gitu, langsung habis interview langsung ngelihat dia anak magang aja pulang jam 1 gitu. Nah, gimana nanti kalau keterima ya gitu ya, keterima diambil nggak ya gitu kalau keterima gitu. Itu bingung gitu. Ya sampai akhirnya yang kontak pertama untuk aku kan nge-apply banyak biro ya. Yang kontak pertama tuh ya ini RAW itu gitu. Ya udah aku ya udah yang pertama kali membutuhkan aku ya itu yang aku ambil kesempatannya gitu. Terus dengan pengalaman itu ya langsung aku siap-siap gitu. Wah ternyata di RAW itu aku harus siap-siap pulang di atas jam 12 gitu. Nah, hari pertama benar aku pulang jam 12. Nah, hari pertama pulang jam 12 malam itu juga apa ya? Tapi aku nggak terlalu merasa pressure waktu awal-awal masuk, karena waktu itu sistemnya dengan sistem ada tim leader gitu ya. Jadi aku ditempatin di bawahnya ada tim leader aku gitu. Waktu itu sama Hengki. Aku dibimbing gitu sama Hengki, sama Putut juga. Terus nggak lama setelah aku masuk, 2 minggu kemudian atau 1 bulan itu ada satu anak baru lagi dari Jawa Timur juga, kebetulan dari ITS, namanya Fandi, masuk. Nah itu aku jadi merasa ada teman gitu, 2 orang ini yang merasa terjebak gitu. Jadi ada temennya, jadi nggak terlalu stressful juga sih, karena ada teman yang yang seangkatan dan sama-sama baru pertama juga gitu kerja di studio. Jadi ya ada temennya lah gitu untuk begadang di kantor. Kebetulan langsung masuk waktu itu sayembara. Jadi ya itu intens di sayembara itu. Kalau nggak salah sayembara Bogor. Dan proyeknya waktu itu sambil ada proyek juga. Proyeknya waktu itu Tunas Muda sama Bukit Golf. Aku ingat. Bukit Golf masih jalan sampai sekarang ya. Itu proyek pertama tuh sama sayembara. Jadi ya itu kerasa lemburnya karena sayembara itu sih.
dan itu pun sayembara juga sebenarnya nggak terlalu banyak bikin, nggak terlalu ini juga sih. Kita cuman tinggal ngerjain aja karena yang mikir tuh udah tim leader kita gitu. Kita cuma diminta bantuin gitu. First impression ya, aku pikir ya wajar sih kayak kita di studio sampai malam gitu karena loadnya juga banyak, tapi kita nggak mau terlalu terbebani. Jadi kenapa kita pulang malam, karena kita seling-selingin gitu sama bercanda-bercanda, terus kita nunggu mood gitu. Kadang siang tuh makan istirahat sampai jam 2 baru balik ke kantor lagi gitu. Habis itu sore main, tapi waktu itu aku awal-awal belum terlalu ini ya, belum join banget lah gitu. Anak-anak kan, teman-teman juga sore ada yang keluar olahraga gitu, jogging, habis itu kerja lagi gitu. Tapi aku kan masih culun ya, jadi masih di komputer aja gitu. Gitu ya, gila nih orang sore keluar jogging terus habis itu balik kerja lagi, apa nggak capek apa ya gitu. Terus itu Miftah tuh orangnya. Terus ya itu awal-awal aku tapi masih culun gitu, sebenarnya agak gimana ya gitu, ini bakal sampai malam nih kalau kayak gini gitu. Itu, dan kadang nungguin asistensinya juga baru bisanya sore gitu sama Karij. Cuman waktu itu karena aku masih culun ya udah terima aja gitu. Berarti pas itu Mas, pas pertama apa ya, ada pengalaman personal gitu nggak pas pertama kayak discuss sama Kak Aris gitu kan kayak baru tahunya dari omong-omongan orang, apa rekomendasi teman segala macam, tapi pas masuk langsung terus kayak ngomong langsung dengan Kak Aris, diskus langsung gitu kayak ada mungkin apa gitu yang Mas notice, ingat gitu. Orangnya pertamanya aku ngerasanya orangnya jahil sih waktu itu. karena pertama kali masuk harus kayak semacam apa ya, dikasih orientasi gitu lah ya, di pelonco istilahnya, kayak ya supaya kita bisa akrab. Waktu itu aku disuruh nyanyi apa baca puisi gitu, aku lupa, baca buku apa gitu, baca puisi kalau nggak salah. Ya udah gitu, terus kayak diketawain gitu kan, aduh ini iseng semua nih orang-orangnya, tapi mungkin ginilah emang cara masuk ke lingkungan baru gitu. Ya nggak di kuliah, nggak di kerjaan, kayak gitu caranya. Jadi pertama kali lihat Karis tuh orangnya iseng gitu tapi sibuk gitu, karena cepet gitu geraknya. Waktu itu ketemu kenalan gitu hai habis itu bisa bisa masuk gitu dalam bercandaan, tapi habis itu ada kegiatan lain ya udah dia langsung fokus lagi ke tempat lain gitu. Aku mikirnya Karis itu orang yang apa ya, cekatan lah gitu. Habis itu cepet aja orang gitu, cepet tapi usil juga gitu. Workflow dari awal tadi aku bilang yang itu, waktu di garasi itu masih intim, yang ngerasa nyantai gitu kerjanya walaupun sampai malam. Tapi emang itu karena kita nggak mau terbebani, jadi sore kita sempetin nyantai dulu, ngopi-ngopi gitu. Habis itu malam baru mulai on lagi. Dan itu semua kita, habis itu pun juga kadang ada kesempatan buat nonton bareng gitu, keluar nonton bioskop bareng. Jadi itu udah culture dari lama ya, nonton bioskop bareng. Waktu itu dikasih dananya sama kantor, terus olahraga bareng juga, badminton gitu, ada lapangan basket juga di samping gitu. Jadi kita nggak ngerasa boring lah gitu, walaupun capek ya. Dan habis itu saya masih di garasi sih. Waktu itu ada sempat perubahan sistem dari tim leader. Habis itu jadi nggak ada tim leader lagi gitu. Tapi
aku kurang tahu tepatnya, kurang inget gitu tepatnya kapan. Jadi waktu itu tuh udah kita semuanya setara gitu, nggak ada tim leader, adanya associate itu Miftah sama Tatiana gitu. Jadi kita langsung asistensi ke associate nanti kita membawa ke prinsipal gitu. Jadi ruangannya udah mulai dipisah. Tatiana tuh ruangan sendiri, kita di ruangan yang garasi itu, yang ada mezanin 2 tingkatnya, itu sempit banget. Mejanya juga kecil-kecil. Situ workflow-nya ya kita nyenggol dikit aja, maksudnya kita nengok dikit aja udah ketemu, udah lihat semuanya gitu. Dia lagi gitu kan, kayak ke toilet kemana gitu, pasti ketemu orang-orang itu. Jadi saling ngelihat kerjaan masing-masing. Jadi di situ saya belajarnya gitu, ngelihat. Jadi ke toilet pun kayak gini ya, ke toilet tuh ngelewatin komputer orang gitu. Jadi sempetin ngelihat gitu, lagi ngerjain apa gitu. Terus aku tempatnya di atas, di mezanin. Itu keluar dari toilet gitu, isengin lagi gitu. Kayak di situ sih belajarnya waktu di garasi itu. Sama waktu itu workflow-nya tuh aku waktu udah nggak ada tim leader, itu tuh aku dipegangin kerjaan pertama yang cukup menantang, itu bikin 3D printing. Bukan ngedesain tapi bikin 3D printing, tapi kan itu hal baru ya, teknologi yang belum aku dapetin di S1 gitu. Itu yang ada 3D printing cuma di UPH. Itu proyeknya Bukit Golf, nama proyeknya. Disuruh bikin maket rumah gitu dari pakai 3D printing. Nah terus aku dikirim ke UPH lah itu, dikirim ke UPH. Kalau nggak salah waktu itu nyewa atau bayar per kilo ya, kalau nggak salah, aku lupa. Kita tuh bayar berapa gram gitu, kalau nggak salah bayar deh berapa gram tuh berapa ini gitu. Ya itu ke lab UPH, jadi aku ngantor di sana gitu. Ya sempet kayak gitulah, ngantor di sana 3 hari gitu, cuman bikin itu. Habis itu pulang-pulang, udah hari ketiga tuh ditanyain ini udah beres belum gitu. Udah beres. Jadi dalam 3 hari belajar 3D printing gitu, sambil bikin maketnya. Terus ya agak nggak perfect sih, agak melihat dikit, tapi ya alhamdulillah itu kepake juga. Itu pulangnya juga pulang dari UPH tuh juga malam-malam tuh jam 9, jam 10 gitu. Jadi aku juru kunci UPH sempat, jadi sama penjaga labnya juru kunci UPH. Ya itu kebetulan Karis juga ngajar kan di sana, jadi ada linknya, jadi aku bisa pakai lab mereka gitu. Ya udah gitu, itu yang serunya waktu itu awal-awal. Terus setelah itu pindah kan ke Negil. Waktu itu workflow yang di sini itu jauh berubah sih, karena memang Kades kan pengen lebih besar ya timnya. Jadi di sini timnya lebih besar. Habis itu udah mulai ada administrasi udah lengkap, ada lebih terstruktur lah gitu. Saya kerjanya di ruangan bulat itu di Omah. Waktu itu tetap sih kalau lembur-lemburnya lemburnya tetap, tapi di sini jauh lebih serius. Waktu itu tahun 2016 pertengahan atau akhir ya, kalau saya pokoknya 2016 itu sempat ngalamin yang ya euforia kantor baru lah gitu. Suka apa ya, aku nggak ikut terlibat dalam mendesain ini, cuman ada
beberapa temen yang ikut terlibat gitu dalam mendesain The Guild ini gitu. Jadi kayak kita tuh seneng gitu ada di bangunan yang kita desain sendiri gitu waktu itu. Sempat 2016 tuh ini juga sih 2016 apa 2017 ya sini ya, sorry aku lupa. 2016 ya gitu. Waktu itu Omah nggak ada apa belum ya? Udah ada sih, 2015 kan Omah ada. Ya itu juga sering masih aktif lah Omah gitu. Jadi kayak hidupnya di kantor terus sih waktu itu, lagi seneng-senengnya 2016 itu. Kayak Senin sampai Jumat di kantor, Sabtu Minggu ikut acara Omah gitu. Lagi seneng-senengnya kantor baru itu. Ya seru aja karena banyak temen sih itu pertamanya. Waktu pindah ke sini tuh ngerasa nggak kalau dulu kan di Omah yang sana pun tuh kan kadang ya karena sempit dan nggak ada tempat buat, biasanya orang assembly point gitu, tempat bubaran gitu, bisa nongkrong di mana. Kalau di sini ada, jadi bubaran Omah tuh bisa nongkrong di depan, dia bisa ngobrol-ngobrol gitu. Itu asiknya sih waktu pertama kali pindah ke sini gitu. Kalau di sana di garasi nggak ada tempat bubaran gitu. Gitu. Di sini merasa banyak teman gitu. Teman-teman dari Omah juga akhirnya banyak kenal orang luar dari Omah gitu. Reski, Greg dan lain-lain gitu. Banyak tahu dari Omah. Itu sih enaknya di sini karena lebih luas, jadi pergaulannya juga lebih luas gitu. Itu terus habis itu ya bisa dibilang lembur-lemburan di sini tuh lebih lebih nggak terlalu banyak ini, maksudnya nggak terlalu terbebani gitu. Terus habis itu makin kesini tahun 2017 tuh aku 2017 awal itu dari desainer aku jadi associate designer itu ruangannya dipisah dan aku mulai belajar workflow baru gitu, job desk baru untuk manajemen kantor dan tim desain itu. Jadi waktu itu ada 3 orang, aku, Miftah, Asep, 4 orang, satu lagi Rio itu panggilannya Aki itu di build, Asep di build, aku sama Miftah di desain gitu. Jadi aku tuh posisi gantiin Rimba, di mana Rimba itu juga sempat jadi associate tapi nggak nyampe setahun. Dan waktu itu Kak Rich mungkin mikir harus ada gantinya si Rimba ini, tapi stage atau level anak yang di bawahnya tuh masih terpaut jauh. Mungkin aku sama Rimba itu beda satu angkatan gitu. Dia 2009, Miftah 2008, aku 2010. Dari segi pengalaman aku kan masih jauh ya. Gitu, tapi mau nggak mau harus ada penggantinya. Jadi aku ditantang Kak Rich, bisa nggak Ali gitu. Nah, saya coba dulu deh ke awal tahun gitu. Jadi Januari itu baru berani. Waktu itu ditawarinnya Desember, kalau nggak salah Desember disuruh langsung gitu. Tapi nggak dulu Kak, saya coba pikir-pikir dulu, mungkin kalau boleh di awal tahun gitu. Jadi awal tahun langsung nyobain itu, terus nanya Miftah, udah sempet diceng-cengin juga sama anak-anak, the next associate nih, aduh hati-hati nih gitu. Gimana ya gitu, terus sempet tanya-tanya juga ke Miftah, diajarin gimana caranya sih itu, kita ngapain aja gitu. Ya, gampang kok, cuma cek email gitu. Gitu. Udah gitu, ya udah ternyata ya emang cek email, tapi nggak segampang itu. Dan mulai belajar hal baru lagi, terus mulai dekat sama Kak Rich dan kenal berbagai macam hal, kesulitan di proyek, dan sebenarnya makin tertata sih waktu aku jadi associate itu, makin teratur gitu jam kerjanya, nggak sampai jam 12 tapi lebih sorean dikit lah gitu. Dan
karena itu memang sistemnya gitu, udah dibagi jadi design and build gitu. Waktu itu udah ada associate build, ada associate design, build 2, design 2 gitu. Jadi semuanya dikontrol sama ada yang bantuin Courage gitu, tangan kanan sama tangan kirinya. Jadi lebih teratur waktu itu. Aku jadi bisa pulang jam 6, jam 7 udah bisa pulang ke rumah. Terus tapi ada satu waktu kalau ada deadline yang lebih ketat banget ya aku harus masuk gitu. Dan itu susahnya ngelit sih. Waktu itu baru pertama kali dikasih amanah buat ngelit tim gitu. Itu habis itu ya udah ke sini, pindah ke ini. Perlu ceritain lagi ya pindah ke bambu ini? Apa nanti lagi ada pertanyaan lagi? Lanjut aja boleh. Lanjut dulu. Udah gitu pindah beberapa kali ya. Habis itu pindah ke basement. Waktu itu lagi gila-gilanya sih proyek itu waktu di basement. Tahun 2017 apa 18 itu, 2017 akhir kalau nggak salah. Atau 2018 ya kalau nggak. Banyak yang keluar, banyak yang cabut juga, terus ada banyak yang masuk juga gitu. Ada beberapa teman-teman dari Unpar gitu yang sebelumnya kita nggak pernah ada anak Unpar. Waktu itu trennya lagi anak Unpar kalau nggak salah. Dan itu belajar banyak juga dari anak-anak yang beragam, ada anak Unpar, anak UI. Waktu itu magang juga sempat banyak banget orang anak magangnya gitu. Ada 15-an orang gitu. Ditempatin di sini ya, kalau nggak di benteng, kitanya di basement. Ya magang silih berganti. Jadi di situ aku mulai ngurusin anak magang sih. Itu. Jadi bertambah lagi job desk aku, nambahin rekrutmen anak magang gitu. Di situ belajar membaca orang gitu, gimana nerima orang. Habis itu mulai interview karyawan yang masuk juga gitu. Jadi ada sisi HRD-nya sedikit gitu, jadi ngerti psikologi. Tapi aku sebenarnya nggak diajarin juga sih sama Courage. Kita ngalir aja, tapi nanti terakhirnya Courage baru menilai gitu. Kita report aja gitu ya, kayak kita wawancara gini biasa, tapi kita lapor ke Courage, nanti Courage yang menilai gitu orangnya kayak gimana. Nah gitu, udah gitu ya mulai bertambah pekerjaan itu. Habis itu nambah anak magang juga, nambah orang juga, karena kerjaan loadnya makin banyak. Itu mulai apa ya, mulai aku ngerti gitu ada cross apa sih istilahnya, kayak punya macam-macam ini kerjaan gitu, tanggung jawab gitu. Jadi aku harus bisa menyelesaikannya semua dan punya apa namanya ya punya ini sendiri sih, punya kesulitan tersendiri sih masing-masing jenis pekerjaan itu kan. Jadi ada jadi pekerjaannya itu ada interview, balasin email klien, balasin email subkon atau apa namanya konsultan lain gitu. Habis itu meeting project, ada juga desain iteration sama teman-teman. Habis itu ada sayembara juga. Habis itu ada nyiapin kurikulum juga buat anak-anak magang gitu, job desk-nya apa gitu. Itu aku yang bagi. Aku dan Asep dan Miftah dan Aki yang bagi di 4 orang itu. Terus saling ini sih, saling bertukar kesulitan gitu antar itu. Cuma kan kita kan bukan, kadang itu ada keterbatasan di mana karena proyek, karena sebenarnya gue butuh bantuan nih jadi tiap orang punya apa namanya timnya sendiri gitu, punya pegangannya gitu.
2 sampai 3 orang lah gitu timnya gitu. Habis itu jadi sistemnya tuh associate yang punya yang in charge di proyek. Jadi kita nih punya dibagi-bagi beberapa proyek ke masing-masing dari kita, dari kami maksudnya. Jadi kami itu punya beberapa proyek dan kami bisa minta bantuan ke tim gitu. Jadi kita butuh berapa orang gitu untuk ngerjain ini gitu. Misalnya butuh 2 orang, nah, itu gua ambil ini sama ini gitu, A sama B gitu. Si Miftah C sama D gitu. Nah begitu si Miftah ternyata butuh 3 orang gitu, ya B dicabut gitu. Bisa nggak ya kompromi gitu sama gua, sama saya gitu. Bisa kompromi, bisa nggak ini dicabut gitu, butuh bantuan nih gitu. Jadi kayak gitu sih sistemnya. Lebih rumit dan nggak ada presidennya waktu itu ya, kayak gitu tuh. Kita jalan aja gitu. Jadi kantor ini lebih natural lah gitu. Kantor ini belajar dengan natural, begitu juga dengan Karis dan orang-orangnya gitu. Kadang Karis juga ngasih insight gitu dari manajerial gitu, gimana cara ngaturnya, ngasih insight ke kita gitu. Cara ngaturnya tuh gini loh gitu. Ini sekarang lotnya lagi nggak banyak kok, jadi bisa gitu. Kadang kita juga butuh konfirmasi ke Karis gitu. Kak, ini lotnya gimana? Ini si proyek ini butuh tenaga lagi nih gitu, kayak gitu sih. Nah itu yang dialamin kesulitannya selama jadi associate awal-awal ya. Habis itu 2019 kita pindah, belum pindah ya, 2019 masih di situ, teman Miftah udah keluar. Habis itu kita berkurang nih timnya, jadi Miftah keluar, Aki keluar, tinggal berdua associate-nya, dan itu entah kenapa nggak ada penggantinya. Jadi aku, Miftah di konstruksi, aku di desain. Waktu itu sempat masih ada Asep. Jadi yang keluar duluan Aki. Habis itu kita tinggal bertiga, dan Aki nggak ada gantinya. Kita tinggal bertiga, Asep di build, Miftah di build, aku doang di desain gitu. Jadi aku tuh masih di desain, mereka berdua pindah ke build, itu gantiin si Aki. Karena emang waktu itu fasenya buildnya lagi banyak-banyaknya. Desainnya cuman sedikit lah. Ya jadi anak-anak yang baru masuk tuh juga kadang ditempatinnya langsung ke build gitu, nggak ke desain dulu. Tapi ada juga yang butuh ke desain dulu waktu itu. Ya itu beratnya di situ sih, karena project build lagi banyak, desain lagi nggak banyak. Jadi kita konsentrasi Karis lebih banyak ke build gitu. Jadi desainnya menurut aku ada beberapa yang ini sih, maksud aku jarang ikut sayembara waktu itu kayaknya. Waktu dulu masih sering sayembaraan. Ya mulai saat itu sih udah berkurang sayembaranya, 2018 akhir. Habis itu 2019 tuh masuk lagi beberapa sayembara, cuman kita hanya ikut yang memang kita targetin menang, dan IAI biasanya gitu, sayembara IAI yang untuk terbangun gitu ya. Itu baru mulai itu aku masih di desain, dan sedikit-sedikit ada buildnya waktu itu 2019. Jadi udah di mix, 2019 udah di mix. Nah aku jadi belajar dari awal tuh buildnya kayak gimana. Habis itu fase ini aku mulai dapat utuh tuh cycle-nya. Jadi ada desain juga, ada build juga. Di samping itu ada perizinan juga, ada IMB gitu, ngurus izin. Jadi aku juga ikut ngurus izin. Itu belajar hal baru lagi tuh tahun 2019. Mulai ini sih, mulai agak pressure sih waktu itu, karena banyak banget yang pegang gitu. Dan ya balik lagi kita natural gitu di sini tanpa ada pedoman gitu. Jadi tahu dari belajar dari internet, dari buku gitu, dari orang-orang yang berpengalaman gitu. Jadi kita dari pengalaman gitu belajarnya gitu ya.
walaupun waktu itu kita udah siap gitu untuk punya pedoman ya, untuk udah mulai masuk BIM kalau nggak salah waktu 2019 tuh. Jadi mulai pengen distrukturin lah gitu standar-standar, termasuk ke BIM, termasuk ke modeling 3D juga. Habis itu ya mulai ada basic design standar gitu. Dengan ini juga sih, seiring Karis ngeluncurin buku itu juga kita punya, kalau aku lihat sih kita punya semacam titik balik gitu ya. Jadi buku tektogram gitu, jadi kita punya benchmark buat gambar gitu, punya benchmark buat detail ini gitu. Jadi waktu buku tektogram tuh kayak gitu. Waktu itu buku metodgram juga kita punya benchmark buat metode mendesain gitu. Gitu sih. Ya kita berjalan natural dan mengikuti siklusnya, mengikuti ini ya, pertumbuhannya prinsipal juga gitu. Dan ya sampai 2021 ya semakin banyak skupnya, orang juga keluar, tapi tidak sepertinya waktu aku 2021 itu setelah pandemi itu yang keluar tidak banyak tergantikan gitu. Ya, maksudnya nggak digantiin sama beberapa orang karena emang lagi nggak tahu kondisinya, mungkin kita belum mampu gitu buat punya untuk mengganti. Juga Karis juga merasa cukup gitu untuk orang yang segitu gitu. Ya lagi-lagi juga pandeminya juga kasih pelajaran juga sih buat kantor gitu. Terus ya itulah perjalanannya. Gimana ya menutupnya biar enak ya, gitu dulu deh. Terima kasih. Berasa ini ya, berasa kayak flashback. Iya, panjang gitu. 5 tahun, 6 tahun soalnya. 6 tahun. Terus kalau apa ya, kan tadi linear gitu kan Mas. Mas jelasinnya kayak benar-benar movingnya gitu kan. Tapi pas misal transisi, kalau boleh didetailkan transisi Mas Ali pas menjadi tim terus ke associate gitu-gitu tuh ada kayak mungkin pendekatan khusus gitu sebelumnya dari Kak Rich gitu, apakah sering di briefing atau gimana gitu ke pergantian orang? Nah, sebenarnya pergantian itu tuh memang Karis sendiri juga mengakui karena gapnya Ali sama Rimba ini terlalu jauh gitu begitu katanya. Dan sebenarnya ada yang udah disiapin untuk regenerasi yang nggak jauh dari Rimba gitu pengalamannya. Jadi waktu itu namanya Tolai, cuman Tolai keburu cabut juga. Nah akhirnya ya the last resort lah aku tuh, pilihan terakhir gitu kayaknya. Ya nggak tahu dari perspektif Karis ya, mungkin aku merasanya kayak waduh gitu, beban banget sih karena belum mencapai ke sana gitu, kayak ada yang dilombatin. Ya treatmentnya ya itu, aku butuh waktu, nggak langsung langsung nerima, tapi butuh waktu sampai sekitar seminggu 2 minggu lah kalau nggak salah tuh. 25 seminggu itu berarti. Waktu itu kalau nggak salah Natal sebelum Natal ditanyain, nah aku ngeiyain tapi baru bisa bulan Januari gitu. Jadi itu aku siapin dulu, nanya-nanya Miftah, nanya-nanya Asep gitu, gimana kerjaannya tuh. Oh ya, aku lupa ceritain satu lagi, karena ada partner waktu aku jadi associate, sempat Karis butuh partner karena lagi banyak proyek, dan Karis waktu itu kasih tanggung jawab ke partner, dan partner itu yang sampaikan ke kita gitu. Jadi kalau komunikasi secara personal sih Karis tetap ngajarin gitu ke anak-anak yang
tingkatannya mungkin kalau dari ini dua tingkat gitu ya, dari prinsipal. Ini tetap ini sih, tetap ngalir sih, maksudnya tetap mencair gitu, cuman secara manajerial dan struktur koordinasi itu kita coba belajar. Jadi itu juga hitungannya belajar juga sih, gimana testing, gimana punya apa ya, punya sidekick gitu untuk menangani proyek gitu. Aku mikirnya sih kayak gitu. Sebuah testing juga sih, dan gimana punya partner gitu kalau berproyek gitu. Aku ngelihatnya dari sisi apa ya, keinginan Karis buat pengen mencoba-coba gitu formula gitu. Dan kitanya juga sebenarnya juga belum unprecedented lah gitu. Kita ya balik lagi, kita belajar dengan tidak ada referensi sama sekali ya. Gimana pokoknya kerjaan selesai ya, hubungan kita baik gitu, sama teman-teman juga baik tuh, kita nggak terlalu stres gitu. Pokoknya memaintain itu sih, kerjaan selesai kita nggak stres, dan kita tetap nggak ada konflik gitu, no konflik di antara karyawan gitu. Itu aja sih intinya. Perbedaannya tadi kayaknya udah cukup berbeda ya dari timeline tadi ya. Cuman yang begitu signifikan tuh dari akunya sendiri sih. Akunya berkembang lah gitu, dan punya kemampuan untuk apa ya, punya leadership gitu kayaknya dari akunya. Jadi baru di sini sih ngerasain ya kayak dulu lah organisasi sama kayak di kampus. Jadi ini kayak kampus sih. Dulu kayak kampus tuh mulai dari maba, terus habis itu ikut organisasi, habis itu jadi sesuatu gitu, ada koordinator apa atau ketua panitia apa. Ya itu tingkatannya sama kayak gitu, kayak di kampus. Jadi aku di sini ngerasa kayak di kampus gitu. Pertama kayak maba itu culun-culun, habis itu disuruh melakukan hal-hal yang nggak penting gitu. Terus habis itu punya temen, habis itu pengen berbuat sesuatu, ngumpul, habis itu punya ide, diutarakan, itu bisa ngelit. Dan kita punya apa ya, ya punya masalah yang harus dipecahkan gitu setiap hari gitu sih. Aku pernah tuh waktu itu belum jadi associate 2016, waktu baru pindah ke sini. Gejolak di akunya sih sebenarnya. Kalau di kantor aku nggak terlalu melihat, ya mungkin lebih itu dari kacamatanya anak yang merasakan aja. Makanya aku pengalaman sendiri aja gitu ceritanya. Jadi kalau pengalaman aku sendiri tuh waktu itu apa ya, pernah nggak selesai gitu suatu tugas yang dikasih sama Karis, nggak selesai. Aku lama ngerjainnya karena ini juga sih, karena sering bug splat. Sering bug splat apa itu ya, itu lah, sering error lah gitu, sering ngebug gitu softwarenya. Apa ya, waktu itu aku ngerasa nggak terlalu dikasih arahan gitu sama associate. Aku kayak dilepas. Itu udah ada partner dan partner itu langsung bypass gitu ke aku. Mungkin aku ngerasa nggak terlalu dilepas sama nggak terlalu diperhatiin sama associateku waktu itu. Jadi ya udah gitu, berkutat sendiri gitu, punya pemikiran sendiri. Waktu itu juga partner juga jarang datang gitu kan, sama sibuknya lah sama kayak Karis. Ya udah kerjaan sendiri, deadline tuh udah tinggal besok, ternyata sempat error gitu komputernya, blue screen. Habis itu hidupin lagi, waduh nggak ada save-savean. Aku usaha cepet-cepet gitu pengen ngerjain, terus ya udah. Habis itu Karis datang, itu ngeliat progresnya, itu langsung
di situ ditembak gitu. Nah, gue nggak bisa ngerjain, nggak selesai lah gitu. Dia sempat ditegur juga gitu. Kok nggak selesai gitu. Padahal udah dikasih waktu gitu. Ya nggak bisa ngomong sih, maksudnya apa ya? Aku mau alasan itu bug spread juga nggak bisa juga gitu sih. Salah aku juga, aku nggak nge-save atau gimana gitu. Pokoknya waktu itu nggak selesai dan dibantuin lah akhirnya sama associate gitu. Jadi aku ngerasa kayak kerjaanku kurang maksimal, harus nyusahin orang lain gitu, itu nggak enak. Ya begitu aku jadi associate ya jadi nyadar gitu, oh ternyata kayak menyelesaikan, menuntaskan gitu, istilahnya kita kayak nuntasin semua kerjaan gitu akhirnya. Ya pada akhirnya kayak gitu, dan juga akhirnya juga Courage yang nanti pasang badan gitu, yang menuntaskan semua kerjaan ya Courage nanti gitu. Ya gitulah, aku belajarnya di situ. Itu ini sih itu sih menyelesaikan proyek sih, menyelesaikan tugas. Yang utama ya itu sih, proyek gitu. Proyek harus selesai. Jadi mau gimana pun kondisi timnya, mampu nggak mampu atau ada kekurangan atau apa, endingnya tetap aku yang harus bisa menyelesaikan gitu. Dan nanti kalau akunya nggak bisa ya nanti Courage yang nyelesain gitu. Jadi tapi kan aku di sini jadi ininya dulu nih, jadi apa? Ini pertamanya ya, layer pertamanya ya gitu. Kalau selesai nggak selesainya proyek kan tergantung dari akunya gitu. Itu sih yang paling beban. Iya benar. Terus pas zaman associate gitu mas, kan sekarang udah nggak ada ya. Itu kayak pembagian jobnya gitu gimana mas, beda nggak sih? Oh kalau pas nggak ada ini nggak tahu ya, kan aku nggak ngerasain. Oh iya ya. Gimana? Atau ini deh. Nah itu ya, makanya kesini tuh makin kayak kalau ada yang posisi yang ditinggalkan, kayak mungkin Courage juga berpikir ada formula baru gitu yang memang harus dijalani gitu ya, organik sih sistemnya. Ya itu aku merasa juga pas berkurang, tadinya associate 4 terus tahu-tahu 3, 2, 1 loh kok tinggal aku doang gitu. Ya itu ngerasa apa ya? Ngerasa pertamanya ngerasa wah berat nih, tapi ternyata setelah dijalani ya sama-sama aja kayak sebelumnya gitu. Ya berat juga tapi nggak nambah gitu. Ya bebannya tetap gitu. Cuman tanggung jawabnya aja berubah. Gitu. Itu sih. Iya, ngeblend jadinya build sama desain. Jadi emang untungnya aku sempat transisi merasakan build juga gitu. Waktu zamannya masih 2 associate. Ya itu sempat transisi. Habis itu jadi tinggal aku gitu ya, yang tim leadernya. Itu juga kayak terjun juga sih awalnya karena belum total kan sebelumnya masuk ke build. Waktu baru tinggal 1 orang, tinggal aku sendiri nih, baru aku total nih ada proyek yang aku coba tangani gitu dari mulai fase awal konstruksi gitu. Ya belajar lagi dari awal, cuman kan ada yang masih tersisa pengalamannya, yaitu Courage kan. Jadi aku harus tanya Courage gitu, mau nggak mau. Ya semuanya balik lagi ke Courage sih. Rekaman pengetahuan dan ini pengalamannya semuanya ada di Courage gitu. Jadi kita harus mengakses Courage sebanyak-banyaknya. Iya. Meskipun masuk udah lama juga, aku juga merasa belum terlalu tahu juga dunia kerja yang lain gitu ya, karena aku kan di sini ya lama, jadi belum pernah tahu di tempat lain juga gitu, karena beragam sih kalau dengar cerita teman-teman juga kan, beragam gitu cara kerjanya dan apa ya apa sih tadi sorry kok ngeblank. Mas tuh ngerasa
sebebas apa sih dalam berekspresi? Sebebas apa ya? Di raw atau setelah keluar dari raw? Di raw dulu, terus nanti perbedaannya sama di... Oh, sejauh mana eksplorasinya? Iya. Eksplorasi diri sih nggak terbatas ya waktu di raw, kayak bisa ngapain aja. Karena semuanya kita dapat di sini, teknis dapat, design thinking dapat, kritis dapat, teori literatur juga kalau mau bisa diakses dari Oma. Nggak terbatas sih di sini. Hanya mungkin kalau ada kesempatan lain di luar, mungkin di luar arsitektur atau pergaulan anak nongkrong lain gitu yang kita nggak sempet ya, karena waktunya sih kita kerja dari pagi sampai malam gitu. Nah cuman kalau di dalam kantor sendiri terbuka atau studio sendiri terbuka sih eksplorasinya, lebih banyak belajar dan bahkan ekspor video juga ada kan, belajar dari Farhan gitu. Banyak lah, kemarin juga sempat kan aku yang sempat ngedit juga, belajar ngedit juga video gitu. Terus anak Oma kan juga bisa edit video gitu. Ya semuanya terbuka sih eksplorasinya. Yang beda dari segi atmosfer ininya sih ya suasananya, kita udah nggak ketemu rutin lagi sama teman-teman gitu, nggak ada orang yang diajak ngobrol sih, lebih karena aku masih sendiri juga kan ininya, usahanya juga sambil kuliah juga kan. Jadi apalagi kuliahnya online gitu, jadi nggak tatap muka tuh rasanya masih aneh gitu kalau buat awal-awal ini. Cuman berusaha adaptasi lagi, dan bekal yang aku pakai di RAW sebenarnya nggak terlalu apa ya, untuk di kuliah aku sengaja memang waktu kuliah ini ya kayak memang harus mereset dari awal lagi, gimana cara apa ya, cara berpikir yang baru gitu. Cuman untuk yang aku dapetin dari RAW itu ya ininya sih, kecepatannya sama skillnya gitu, sama apa ya skill teknis, skill komunikasi, skill macam-macam gitu yang aku terapin gitu dari sini. Cuman aku mengosongkan gelas lagi gitu di sana gitu. Itu kayak gitu sih. Yang ini aku pinggirin, nanti ini diisi lagi gitu. Nanti aku punya 2 minumannya. Gitu. Teorinya Satria juga tuh. Oh ya, kali minta cerita dong yang waktu di mezanin. Oh iya, mezanin tuh kegiatannya apa ya? Pernah pindah ruang berapa kali gitu. Mezanin tuh enaknya nggak ketahuan kalau ketiduran. Kalau tidur gitu, bisa tidur di mezanin. Tapi emang disediain sih tempat sholat sekaligus tempat tidur. Ya gitulah. Pokoknya tiduran di situ, terus goler-goler. Karpetnya tuh kalau nggak salah karpet yang di itu deh. Karpet yang di bawah sekarang gitu. Itu tempat buat tidur. Di mezanin ya kerja sih lebih pendek dari inilah. Gini, kalau berdiri itu harus nunduk. Oh iya, yang lucu waktu itu ada ini juga, ada partner juga bule. Ya masuk kantor juga nunduk gitu dia. Ya udah, kantornya pokoknya pendek, ceilingnya, terus ngobrol gitu, ngomong saling saut-sautan sih. Jadi kayak ngomong sama Satria gini, terus yang di ujung kedengeran gitu. Ya jadi nggak ada sekatnya sama sekali gitu. Ya akhirnya satu pengen nyantai gitu, gitar-gitaran, nyanyi, ya semuanya ikutan gitu. Kayak cepet banget nyebarnya gitu, kayak sumbu aja gitu di situ. Terus makan gampang, tinggal nengok gini udah ada microwave gitu. Semuanya bisa diakses. Iya, semua akses itu dalam segitiga. Inilah efisien banget lah gitu geraknya. Itu mungkin ya yang bikin betah juga sampai pagi-pagi, karena geraknya efisien sih. Terus di Kamifta juga kemarin ngomong gitu. Enak-enaknya di sana kita datang langsung kerja, apa kamar mandi di situ doang. Iya, efisien gitu geraknya. Terus ada
tempat mainnya juga gitu. Di Perbun kan ini ya, maksudnya kompleknya nggak kayak gini gitu, nggak. Di Perbun sih lebih apa ya, lebih tenang sih, lebih tenang. Kalau ini kan agak ribut ya. Jadi dulu ini ya di studio efisien, cuman di luar tuh kayak lebih harus ada kegiatan yang refreshing gitu. Jadi kayak gitu sih. Ya benar itu, benar Miftah sih, kayak kerja ya kerja gitu, keluar ya refreshing gitu, meninggalkan kerjaan. Kalau di sini kayak keluar tapi kayak nggak keluar ya, keluar situ tapi kayak sebenarnya nggak keluar kan. Iya. Kalau di garasi itu ya udah lu keluar garasi udah keluar kantor gitu namanya. Kalau ini keluar situ masih kantor kan, masih vibe-nya tuh beda gitu. Yang tadi sih, yang faktor desain itu, yang sebelum jadi associate itu salah satunya. Terus yang Project apa masih bisa disebutin juga nggak kayak? oh itu Green Lake, Green Lake City. Kalau nggak salah ya Green Lake City. Habis itu Bukit Golf juga sempat gagal tuh waktu itu aku bikin yang market itu, karena hancur kan, agak meletot dikit, tapi akhirnya dimaklumin. Kalau build itu wah banyak banget sih kesalahan-kesalahan, tapi sebenarnya nggak terlalu fatal yang aku kerjakan, tapi bisa jadi itu fatal juga sih, karena salah ngitung RAB ya. Atau yang apa? Project pabrik di Borneo. Oh Pernah, Mas? iya. Nah itu temen aku nggak ngalamin, maksudnya itu mungkin sakit hatinya lebih dialami sama Karits ya, berat. Tapi aku ngerasa banget itu pengalaman pertama untuk meeting sama klien, yang kliennya itu ya perusahaan besar lah gitu, terus punya proyek besar banget. Aku sampai sempat survei ke sana, ngukur sehari pulang. Habis itu ya itu seserius itu aku nanggepin juga, itu proyeknya inilah proyek yang untuk ini visi ke kantor cukup dipertimbangkan gitu, atau sangat dipertimbangkan bahkan untuk kelangsungan kantor, karena timnya juga terlibat cukup banyak gitu. Jadi hampir satu, aku Nida, Amirul, Kanigara. Ini sambil aku sebutin ya biar sambil ingat juga. Aku, Nida, Amirul, Kanigara, terus siapa lagi ya? Vivi. 5 orang. Nanti bahkan kadang juga cabut-cabutan gitu. 5 sampai 6 7 orang lah. Banyak banget pokoknya, satu kantor hampir ngerasain semua gitu. Dan yang waktu itu diajak meeting aku sama Nida, itu meeting final untuk meneruskan ke project selanjutnya, ke tahapan selanjutnya gitu. Jadi Karits itu ada kontrak sama namanya perusahaan ini untuk, ini boleh sebut nggak sih? Iya, sebut. Oh iya, SLJ ya. SLJ itu ya kayak pabrik untuk pemotongan kayu gitu ya, kayu setengah jadi, kayu olahan gitu, adanya di Samarinda. Nah itu punya ini juga, punya pusat juga di Jakarta. Waktu itu ada 2 project, satu nanganin headquarternya sini sama di sana gitu. Jadi pabriknya mau dirombak, itu ada marketing office, marketing galeri, terus ada villanya juga gitu, terus kantornya juga mau diatur lagi, infrastrukturnya juga mau diatur lagi gitu. Jadi lumayan banyak skopnya waktu itu. Ya akhirnya waktu masuk proses skematik kan, kita belajar juga banyak banyak metode baru gitu dalam mendesain di sana gitu. Terus habis itu Karits juga cukup dekat dengan kliennya. Kita punya hampir ada project sampingan, itu bikin furniture
barang dari kayu gitu ya. Bikin barang dari multiplex gitu, dari plywood. Dia mau buat semacam atap atau atap sirap gitu dari kayu gitu. Jadi ada proyek sampingan juga dari situ. Nah setelah itu saya ngalamin meeting sama klien untuk yang langsung gitu ya, yang langsung di rumahnya gitu. Saya sama Nida datang ke sana punya ya cuman Karis pengen kita tahu aja gimana prosesnya gitu. Ya waktu diajak ya di luar ekspektasi, meetingnya berjalan agak sengit gitu ya. Banyak perdebatan antara Karis dan ownernya gitu untuk permasalahan ya, karena ini melanjutkan ke stage selanjutnya. Cuman dari kantor perlu ada jadi kan stage selanjutnya itu kan site supervision ya. Jadi design development kita udah submit semua, site supervision kita perlu pembicaraan lebih lanjut gitu, gimana cara site supervision. Nampaknya nggak ada kurang ada ini gitu, kesepahaman. Waktu itu meetingnya akhirnya aku sama Nida disuruh keluar ruangan gitu. Di situ mungkin Karis ada negosiasi lebih gitu ya untuk ke ownernya gitu. Dan ternyata keluar dari ruangan itu cukup lama. Karis cerita ke kami gitu, yang ada di luar ruangan lama banget, itu udah sampai sore. Dia bilang itu ada Kak Yudit juga waktu itu, jadi Kak Yudit dampingin Karis gitu. Nah itu Kak Yudit sama Karis bilang, waktu itu aku disuruh pulang dulu bareng Kak Yudit gitu ya. Nah, Kak Yudit nggak terlalu banyak cerita gimana proses di dalam sana, cuman dia bilang agak rumit, sulit gitu-gitunya. Habis itu setelah itu baru Karis ngomong kalau proyeknya kita lepas gitu. Wah, kita shock tuh, udah berjuang sekian lama dan punya yang terlibat banyak, terus susah. Sebenarnya aku nggak terlalu banyak involved di ngerjain ininya ya, ngerjain gambarnya, tapi aku banyak ini ya sebagai ini koordinator aja lah gitu. Jadi tapi kan teman-teman yang banyak ngebantu gitu, aku ngerasanya juga wah sayang banget sih, ini portfolio yang bagus gitu. Nah bahkan ini portfolio juga dapat ininya, maksudnya exposure juga gitu untuk ini project, dan punya pengalaman baru gitu ngedesain pabrik gitu. Cuman sayangnya nggak dilanjutin, dan kita harus ya belajar dari situ sih tentang negosiasi sama klien gitu. Ini itu beruntung juga waktu itu ngalamin. Oh ya ada lagi waktu itu juga yang pengalaman buruk, satu lagi berhubungan sama klien sih. Project apa tuh? Menteng. Cuman aku nggak terlalu terlibat juga. Ya cuman aku fase desainnya waktu itu Asep yang banyak di fase build gitu. Jadi hubungannya ya lagi-lagi sama owner sih. Waktu kita didelegasikan sama Karis untuk ke klien ketemu sama calon kontraktornya gitu. Nah si calon kontraktornya ini temennya kliennya gitu. Ya udah kita di situ dites lah sama kontraktornya, malah kontraktornya ini yang ngetes kita gitu. Ini soal perizinan, soal konstruksi gitu. Terus kita dijatuh-jatuhin di situ lah gitu. Ya dia bawa-bawa, dia insinyur, beda insinyur sama sarjana teknik gitu. Kita kan sarjana teknik ya, kita digituin lah gitu. Ya kalau saya tahu gitu, punya pengalaman dan punya pendidikan yang beda dengan kalian gitu, terus punya gitu ya. Kami di situ merasa
apa ya, jadi bandingin gitu. Terus kami ada sedikit inilah apa sih, mental breakdown gitu di situ istilahnya. Ya habis itu kita pulang, ya, bilang ke Karit gitu. Habis itu Karitnya nggak terima gitu. Karit ngebelain gitu. Habis itu Karit telepon ke ownernya, langsung besokannya dianya langsung si kontraktornya itu langsung nggak dipakai lagi sama ownernya gitu. Wih, powerful banget. Iya gitu. Ya, gitu. Jadi kita sama nggak apa ya, ya istilahnya kalau sampai orang ini itu terlibat, bakal kita punya prediksi ini bakal nggak beres gitu kerjaannya gitu. Gitu sih, nggak kooperatif gitu orangnya. Ya gitu dukanya. Jadi pengen diulang atau itu yang emang nggak terlupakan lah gitu? Ya itu sih yang ikut meeting sama SLJ itu nggak terlupakan. Sama ini ya, apa ya, akhir-akhir ini sih yang nggak terlupakan ya pasti yang deket-deket ya. Yang ini kayak ya itu perizinan dan segala macamnya itu banyak. Terus kesalahan ngitung RAB itu juga nggak terlupakan sih. Itu gimana Mas? Itu nggak, aku kan sebagai supervisor ya, jadi ngecek gitu. Aku juga kelewatan gitu, nggak ngecek. Tapi kadang juga kita butuh cepat di si PIC-nya ini langsung bypass ke Karit juga gitu. Kadang gitu sih. Ya kelalaian kami sih waktu itu. Proyek apa Mas? Yang Wah, beberapa kali sih itu. Ada ya pokoknya project build nggak lepas aja dari salah hitung RAB. krusial ya. Selalu sih kayaknya project build yang aku tanganin ada kesalahan, cuman ada yang fatal, ada yang enggak. Yang fatal udah sampai ke owner, ada yang udah sampai ke owner, ada yang udah sampai ke subkon gitu. Yang nggak fatal ya ada sedikit lah, kita bisa atur lagi gitu, bisa diulang, direvisi lah gitu. Gitu. Hampir setiap project build sih ada kesalahan yang bikin deg-degan gitu waktu ngerumusin RAB. Iya, bikin kerugian. Terus sama ini nggak Mas, kayak apa ya? Terus kayak misal baru goal project nih atau apa gitu, Kak Aris suka mungkin bikin apa kayak apresiasi kayak gitu-gitu? Oh sering sih. Sering ngasih makan bareng, ada pizza, kadang takbiran gitu, terus ngasih buku, masih paling ini sih ya apresiasi kemarin itu ada employee of the month. Kadang kita ini sih punya ada kepercayaan itu sih. Kadang Karis ngasih kepercayaan untuk di project lain tuh kan bentuk apresiasi juga gitu ya. Kamu mampu nih di sini gitu, dikasih tanggung jawab lain gitu. Ya kita menjawabnya dengan ya gitu, bisa. Habis itu belajar ya Mas? Iya, karena nggak mungkin ngomong nggak bisa sih. Di sini pasti harus bisa. Iya, kok mendengarkan Apa basement itu suasananya agak ini sih, tertutup, jadi sebenarnya nyaman buat kerja gitu. Tapi kita nggak tahu waktu ya, kayak istilahnya Karisnya gua plato gitu, nggak tahu apa yang ada di luar sana gitu. Kita melihatnya jadi bayang-bayang. Terus habis itu di dalam situ tuh dia ngerasa sih lebih produktif ya. Waktu itu ngerjain ini juga di situ sih, ngerjain yang SLJ itu di basement SLJ itu. Jadi timnya kecil, cuma 2 lorong gitu, cuma 1 lorong gitu, kanan kiri kayak gini. Terus di atasnya ada admin,
ya atasnya ada tim build, atasnya lagi ada admin gitu. Jadi kita atas bawah gitu, tingkat-tingkatan. Yang paling bawah itu yang desain gitu. Ya kita Karis nganggapnya yang di bawah ini sebagai untuk mendesain tuh lebih cocok lah gitu. Karena lebih kontemplatif lah gitu, mungkin ada dengar suara gemericik air tetesan AC gitu. Tes. Terus kalau airnya naik gitu kita panik sendiri gitu. Itu kan ada sampitnya tuh di bawah di basement, jadi kalau airnya naik kadang pompa ininya rusak gitu. Terus apa ya lebih intim, balik lagi kayak di garasi sih pas ke basement, intimnya dapat. Cuman bedanya karena orangnya udah banyak, jadi ya nggak sebebas itu juga sih. Jadi kita harus ngasih pengertian gitu, nggak bisa pasang setel musik kenceng-kenceng karena kan perforated ya. Jadi kedengaran sampai admin, kadang admin tuh protes gitu. Jadi jangan ini kalau siang gitu, jangan pakai speaker gitu. Jadi di situ sih kita ada kompromi, negosiasi sama orang lain gitu, berbagi tempat. Wah bebas, admin kan di ruangan yang sana tuh tertutup, punya pintu yang kedap gitulah. Admin waktu itu cuman Kak Caroline, Putri sama Cindy, bertiga, sama Bibi di dapur gitu. Desainer 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 ber-8 sampai 10 orang sama drafter juga, dulu ada drafter gitu. Cuman dikit orangnya, jadi intim dan bebas jedak-jeduk di kantor gitu, punya speaker yang itu, terus ruangannya kecil, terus AC-nya deket nempel gitu jadi dingin. Ya gitu, jadi tahu referensi masing-masing. Jadi musiknya juga tahunya musiknya sama gitu nyetelnya. Terus kalau sekarang masih ini nggak sih Mas, masih akrab nggak sih sama teman-teman yang RAW dulu gitu? Yang RAW dulu angkatan 2015 tuh masih kontak-kontakan, cuman beberapa ada yang udah nggak ini juga sih, nggak kontak-kontakan juga. Karena hitungannya mereka senior sih. Yang senior itu yang kayak, ya jadi dulu kerasa banget juniornya, karena yang tadi aku bilang tim leader sistemnya. Jadi aku masih menganggap yang tim leader aku itu senior aku gitu. Jadi sekarang agak ini sih, nggak terlalu nyambung lagi gitu, karena kesibukan juga kan, mereka punya kesibukan masing-masing gitu. Tapi yang teman yang seangkatan tuh masih sering kontak-kontakan gitu. Gitu. Udah? Ya, ada udah lagi. Terus ini nggak Mas, kayak Mas ada pesan-pesan nggak buat teman-teman RAW yang sekarang gitu? Teman-teman RAW sekarang dan teman-teman Oma, puas-puasin belajar di sini gitu. Banyakin bekal aja buat nanti ke depannya. Ya jangan lupa juga senang-senang. Oke. Ya. Jadi pas COVID itu beralih dari normal ke tidak normal ya. Kita semuanya dirumahkan, ada sebagian yang masih dipergunakan, sebagian lagi dirumahkan gitu ya, karena kondisi yang tidak menentu ya. Kebetulan aku yang masih dibutuhkan gitu di kantor gitu, jadi masih full time tapi nggak di kantor, tapi WFH. Yang lain itu menjadi part timer gitu, jadi cuman
setengah hari dalam seminggu tuh, jadi 3 hari seminggu gitu masuknya. Kalau aku masih full 5 hari seminggu, tapi itu masuknya setengah hari. Dan itu kita ada ya potongan porsi gitu, salary dan porsi kerja dikurangin, jadi 50%. Untuk waktu kerjanya juga 50%. Ya merasa ya masih bisa hidup sih dengan kayak gitu. Cuman aku mikir teman-teman yang lain nih juga berjuang nih, ada juga kan yang dirumahkan gitu. Tapi emang kebetulan mereka tuh beberapa ada yang sempat nggak dibolehin kerja dulu sama orang tuanya. Kan sempat tuh COVID pertama kita masih ngantor kan, tapi COVID-nya udah mulai nyebar, tapi kita masih di kantor kan. Jadi teman-teman tuh banyak yang ketakutan juga, terus akhirnya nggak boleh sama orang tuanya. Nah, dia izin dulu sampai beberapa saat, dan akhirnya kebijakan kantor ikut WFH juga akhirnya setelah beberapa bulan gitu, ikut WFH. Dan ya teman-teman yang nggak diizinin ngantor ini, yang itu yang kena ini sih, kena imbasnya. Mereka nggak dipanggil lagi untuk ini gitu, untuk di kantor gitu. Itu sih beratnya. Aku mikir ke anak-anak yang lain gimana gitu. Dan akhirnya mulai mereda, akhirnya bisa full time semua gitu. Kita balik lagi kerja. Ya, kita online itu susahnya nggak bisa site visit itu. Terus memang proyek berhenti sih. Cuman ada yang ada waktu itu yang jalan itu beberapa ya, kita ngatur-ngatur proyek apa yang bisa dikerjain ya gitu, kayak ngerender gitu. Pokoknya membuat kantor itu masih bisa berjalan lah gitu. Kita submit apa gitu. Sempat juga pandemi kita nyusun publikasi gitu. Karits ngasih tugas buat aku bikin publikasi gitu. Ya kayak gitu sih, kayak ngisi kekosongan sebenarnya, sambil evaluasi lagi gitu apa yang bisa dilakuin. Kalau pembagian ininya yang di Benteng, terus yang di Oma, terus yang di bawah, itu katanya tergantung dari yang ininya gimananya. Oh iya, klaster itu ya, yang waktu sempat udah masuk lagi itu, yang new normal. Dibagi klasternya, orang yang tinggal di sekitar sini itu di sini di ruangan bulat, terus yang orang yang tinggalnya jauh termasuk aku tuh di Benteng gitu. Oh iya, waktu pandemi, waktu WFH itu yang masuk di sini tuh Alim gitu, yang masih tetap terjebak di kantor tuh Alim. Jadi Alim nih sumber informasi data semuanya. Jadi data-data di kantor kita minta ke Alim, masukin ke Drive, semuanya mulai sistem online gitu. Jadi mulai sistem Google Drive, dan ada team viewer gitu. Jadi kita bisa pakai komputer kantor buat kerja juga gitu. Jadi ngerjainnya pakai komputer kantor, tapi kita kontrol dari rumah. Di situ mulai kerasa sih perbedaan cara kerjanya. Nah, habis itu masuk ke kantor tuh ya kayak lega gitu. Alim kayaknya seneng banget deh waktu masuk ke kantor ada temennya lagi. Terus akhirnya ya udah, kita banyak catch up ke Alim. Gimana Lim gitu, kemarin kan Alim juga sering, akhirnya Karits lebih sering ininya ke Alim gitu, ngasih tugasnya. Jadi dibantuinnya sama Alim untuk project-project yang lagi jalan gitu. Sementara kita cuman bikin dokumentasi, publikasi, sama ngegambarin doang gitu yang di rumah. Nah, Alim nih yang mondar-mandir ikut sama Karits gitu. Nah, begitu kita masuk, kita minta informasi ke Alim semua juga gitu. Jadi yang berjasa ini thanks to Alim untuk bertahan di pandemi ini gitu. Berarti itu
perbedaan kerjaannya apa mas? Yang WFH sama yang biasa itu? Kayak Ya. yang terasa banget gitu. Yang kerja dari rumah itu ya itu cuman kerjain, kalau aku publikasi sama ngelengkapin gambar, bikin standar gambar, terus udah gitu ngevaluasi lagi gambar-gambar yang masih kurang gitu. Habis itu masuk yang di sini udah masuk new normal ya, balik lagi sih kayak normal, cuman dengan prokes yang ketat gitu. Sebenarnya ini sih dari kontrak sih, staging proyek gitu, terus sama courage approaching ke klien kayak gimana gitu. Jadi pendekatannya lebih banyak nge-service kliennya gitu daripada ngobrol soal idealisme desain dan sebagainya gitu. Itu sih cara komunikasi ke klien. Terus apa tuh, belajar berpartner, karena aku sekarang juga nggak sendiri gitu, ngambil jobnya juga berpartner gitu dengan teman-teman. Jadi kan kalau freelance kan ya aku berbagi tugas lah gitu. Jadi sistemnya partnership gitu. Dan aku ngerjain sendiri, juga koordinasi sendiri, meeting sendiri. Cuman beberapa part aku misalnya outsource, aku lempar gitu ke konsultan struktur dan teman-teman drafter. Ada juga yang dibantu sama teman arsitek juga gitu. Ada yang dari luar Jakarta juga teman-temannya. Proyeknya juga di luar Jakarta sih, masih kebanyakan. Aku kan kuliah nih S2 hitungannya telat ya? Iya. Nggak tahu sih telat atau enggak, cuman kalau ngelihat, gimana Sat? Nggak telat ya? Maksudnya di lingkungan aku yang lain itu pada mencari karir, terus mencari pasangan gitu ya. Aku malah kuliah lagi gitu. Jadi motivasinya sih sebenarnya, mumpung ini lagi online, jadi aku masih bisa punya sambilan gitu. Jadi melakukan dua hal yang sekaligus gitu, kuliah dan merintis biro aku gitu. Sebenarnya masih di bawah nama gitu, bukan nggak punya nama biro yang CV atau badan usaha PT atau CV gitu ya. Ya pengennya kayak gitu sambil ngembangin networking lah gitu ke teman-teman. Jadi aku punya teman baru gitu di perkuliahan lanjut ini gitu. Jadi aku pengen tuh ada tempat sharing yang kita bisa setara gitu ya, salah satunya di perguruan tinggi itu, di master. Ya, aku melihat kan itu heterogen banget ya, aku makanya ambilnya di dalam negeri gitu, karena kesempatannya aku bisa punya channel yang cukup luas gitu untuk itu. Dan ternyata memang ya, terbukti gitu, beberapa ada tawaran gitu untuk bekerja sama gitu, karena mayoritas juga teman-teman yang ngambil kuliah itu juga punya motivasi yang sama gitu. Mumpung ini lagi online gitu, dia tuh sebenarnya lagi kerja tapi dia bisa pengen sambil belajar gitu. Cuman akhirnya di UI itu sebenarnya kalau aku ngelihatnya kurikulumnya memang khususnya di arsitektur ya, memang agak beda gitu, dimana aku baru tahu, aku sebenarnya tahu sebelum ini sih, makanya itu bikin aku tertarik, yaitu adalah inputan master di sana itu nggak semuanya dari S1 arsitektur, master arsitektur di sana, kecuali untuk kekhususan atau peminatan perancangan gitu, perancangan arsitektur. Jadi di UI itu ada perancangan arsitektur, sustainability, permukiman perkotaan, ada desain perkotaan, sama
properti gitu. Dia ada 5 kekhususan gitu. Jadi keempatnya ini inputannya bisa dari jurusan apapun gitu, bisa masuk ke situ gitu. Jadi aku mikir, oh emang bisa ya gitu. Ini kan masih dalam fakultas teknik dan disiplin dan prodi arsitektur gitu ya. Aku bisa nerima inputan dari lain arsitektur gitu. Ya aku penasaran di situnya sih. Ya ternyata waktu masuk ke kurikulumnya memang waktu itu emang fundamental banget sih yang dikasih gitu. Dari arsitektur itu bersinggungan dengan sustainability seperti apa, dengan perkotaan seperti apa, dengan permukiman perkotaan dan properti itu seperti apa gitu. Jadi fundamental. Jadi sebenarnya semua orang bisa belajar itu gitu. Dan untuk soft skill atau skill yang spesifik itu kami diminta buat mengembangkan sendiri gitu. Jadi nggak terlalu teknis yang terlalu diajarin basic-basic. Misalkan ada advanced software atau simulasi dan lain sebagainya, itu kita dituntut untuk menggali sendiri sih gitu. Tapi itu mungkin bedanya, teman. Beberapa orang merasa itu kok nggak kayak gitu ya ternyata. Kok nggak diajarin simulasi ini sih, simulasi ngitung temperatur atau simulasi ruangan, simulasi macam-macam gitu kan. Biasanya advance itu kan kayak gitu ya, lebih ke robotik atau apa gitu. Kalau kita ngelihat teman-teman tuh yang di MIT atau di Harvard atau di Bartlett gitu kan, mereka banyak berhubungan dengan teknologi gitu. Dan kalau di sini enggak, kita karena memang mungkin karena keterbatasan juga karena online, labnya nggak bisa dipakai, dan juga itu sih inputannya bisa dari macam-macam orang gitu. Jadi nggak tahu apa visinya sebenarnya. Ini membangun untuk kenapa bisa gitu input dari macam-macam jurusan. Ternyata setelah aku jalanin, ternyata emang yang dikasih itu fundamental banget gitu, sangat tatarannya filosofis gitu. Mungkin aku melihatnya seperti itu, kecuali yang perancangan ya, yang di bidang aku harus arsitektur gitu S1-nya. Itu pun melihat benchmark dari ya kan ada juga S1 yang lanjut ke S2 itu, S1 UI lanjut ke S2 UI. Nah itu ada juga yang ya itu beda kan pendekatannya. Mereka juga punya sistem yang beda gitu. Cuman karena heterogen itu, kita punya lulusan, aku jadi melihat tuh kayak ternyata kompetensi lulusan S1 arsitektur ya nggak bisa dipandang setara juga sih. Aku ngelihat kemampuannya beda-beda, terus sementara standar yang dicapai, yang diinginkan UI segini gitu ya, punya standar sendiri. Dan anak-anak yang dari berbagai macam daerah dan background ini mengejar ke situ, ke satu satu misinya kampus gitu. Tapi untuk kualitasnya kita nggak bisa ini sih, beberapa masih kesulitan untuk mencapai itu. Karena kan jadi aku ngelihatnya ternyata output dari S1 itu memang segitu beragamnya gitu sih. Kalau Kak Ali bisa ini nggak, kayak kan udah lama gitu kan ikut Kak Aris gitu kan, kayak bisa ngebaca nggak sih cara Kak Aris tuh ngedesain gitu gimana? Gak bisa. Waduh, ini ultimate nih pertanyaannya. Kayak gini. Nih kayak gini. Apa ya cara ngedesain ya? Cara ngedesain Kak Aris. Kalau caranya mungkin ini ya, jadi dia punya ide, punya ide dari brief dari klien itu, dia kebayang apa, terus bisa
apa ya, ini kan maksudnya project kan. Iya. Ya kalau dalam project sih biasanya dari flow-nya tuh dari Karits punya ide tuangin dalam sketsa gitu ya, tapi kadang kita juga disuruh bantu buat ngasih batasan gitu. Nah, Karits bisa explore gitu. Yang kadang batasannya itu juga Karits yang tentukan sendiri gitu. Terus gini dia ada coret-coret sketsa gitu. Terus habis itu Karits ngasih kita buat nge-translatein itu sketsanya gitu. Tapi sebelum itu Karits biasanya manggil dulu gitu, ngejelasin apa sih sebenarnya yang Karits pengen. Jadi Karits tuh punya kebiasaan walaupun dia yang punya idenya, dia tuh mau semuanya tuh tahu gitu. Kayak contohnya dia sketsa seaur-auran apa gitu, cuma coret-coretan doang, tapi sebisa mungkin tuh dijelasin gitu. Nah di situ mungkin metodenya dia tuh dengan menjelaskan dia akan bisa mendalami desainnya itu gitu. Jadi aku nangkepnya tuh dengan dia kadang dia dapat Karits tuh dapat sparklingnya gitu, dapat apa retupan idenya tuh waktu justru pas diskusi dia coret-coret begini gini aja nih gitu. Jadi justru waktu dia menjelaskan gitu, bukan waktu dia menyendiri gitu. Kadang dia kalau menyendiri itu butuh cepat gitu biasanya, butuh yang besok misalnya harus disubmit konsepnya, dia Karits harus sendiri untuk ngerjain itu, terus besoknya kita disuruh produksi aja gitu, cuman nggak dilibatin dalam brainstorming idea, tapi cuman disuruh nge-wrap up apa yang sudah di Karits kerjakan dalam kertas gambar gitu, diwarnain atau di touch up sedikit-sedikit gitu. Habis itu dimasukin PPT, habis itu dipresentasiin sama Karits gitu. Cuman kebanyakan ya itu Karits dengan Karits menjelaskan, dia berusaha mendalami project itu juga, terus jadi kepikiran gitu, terbuka semua pikirannya gitu, tentang jalurnya itu kebuka semua gitu dengan cara menjelaskan. Nah itu juga salah satu metode yang aku terapin juga sih, kayak dengan menjelaskan itu kita sebenarnya malah terbuka gitu, banyak kemungkinan gitu. Nih Kalau kita lihat kayak Karits tuh terus di sini kayak ada lengkung-lengkungannya, kayak udah khas gitu loh, kayak apa ada oh maksudnya tentang stylenya atau ini ya. misal kayak Iya dia berubah-berubah sih, kadang ada gesturnya, karena ini sketsa ya, mungkin karena jadi lebih hidup sih kalau ada lengkung itu, kesannya memang seperti itu sih, karena basicnya dari tangan kan nggak bisa ini ya, aku ngeliatnya sih gitu, karena kalau pola bisa jadi desain gitu Mas udah bisa dapat dua Mas, kayak kok bisa dapat inspirasinya dari mana kayak gitu. Jelasin dikit deh. Inspirasinya ya dari pengalaman beliau sih kayaknya, kerja di banyak di tempat-tempat yang lumayan terekspos, jadi influence-nya mungkin banyak dari kampusnya juga, dari culture ininya juga gitu, tempat dia bekerja dulu gitu. Mungkin dipengaruhi itu juga sih, tempat dia bekerja dulu, aku nggak tahu ya, tapi yang aku baca ya itu, yang aku ngerti, karena dia suka pakai tangan gitu ya, mungkin ya garisnya jadi lengkung, banyak lengkung, terus karena sambil ngalir gitu, organik,
dia dapat idenya dari ngobrol dan dari menjelaskan, ya akhirnya bisa banyak gitu idenya. Jadi inspirasinya tuh dari ngobrol sih kayaknya, dibandingin kontemplasi yang fenomenologis gitu, kayaknya nggak ke situ. Yang cahaya gitu, ini harus ada, kayaknya enggak sih, yang langsung meledak aja ini keren, wah gitu, iya kayak gitu, pecah nih gitu. Oh iya, ekspresif. Iya, ekspresif.